Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefri Isnaini Dayat akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah yang berjudul Akad Mudharabah. Adapun materinya yaitu pengertian transaksi akad mudharabah, dua jenis akad mudharabah, tiga landasan hukum transaksi mudharabah, empat prinsip pembagian hasil usaha, lima perlakuan akuntansi, dan terakhir contoh ilustrasi kasus akad mudharabah. Definisi mudharabah. Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal 100%, sedang pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jenis-jenis akad mudharabah. Satu, mudharabah muqayyadah merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu sahibul mal dan mudharib, yang mana sahibul mal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Dua, mudharabah mulakah. Mudharabah mutlakah adalah akad mudharabah di mana sahibul mal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Tiga, mudharabah musyitarokah. Mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkannya modal dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah musyitarokah. Landasan hukum transaksi mudharabah, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Prinsip pembagian hasil usaha, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Hasil investasi dibagi antar pengelola dana dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antar pengelola dana dengan pemilik dana yang sesuai dengan nisbah yang disepakati. Perlakuan akuntansi PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Contoh ilustrasi kasus akad mudharabah. Sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha konveksi selama 6 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 10 juta dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 30/70, 40% keuntungan untuk sahibul mal. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 6 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 20 juta sehingga diperoleh keuntungan menjadi 10 juta. Maka sahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta, 30% dikali 10 juta, dan sisanya sebesar 7 juta menjadi hak mudharib. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.